Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang regulasi wakaf. Regulasi wakaf. Hukum Islam merupakan perpaduan antara wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat wahyu itu diturunkan. Misi hukum Islam sebagai aturan untuk mengejawantahkan nilai keimanan dan akikah mengemban misi utama, yaitu mendistribusikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan sosial, maupun keadilan ekonomi. Selanjutnya, kajian wakaf sebagai peran atas sosial merujuk pada 3 korpus, yaitu yang pertama, wakaf sebagai lembaga keagamaan yang sumber datanya meliputi Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Istihad. Yang kedua, wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu. Dan yang ketiga, wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau satu lembaga yang hidup di masyarakat. Berarti mengkaji wakaf dengan tinjauan sosial yang meliputi fakta dan data yang ada dalam masyarakat. Regulasi peraturan perundangan perwakafan. Wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama. Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Namun, peraturan perundangan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdah seperti masjid, mushola, pesantren, kuburan, dan lain-lain. Selanjutnya, struktur kelembagaan wakaf di Indonesia. Keanggotaan BWI dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan pada pasal 55, yaitu terkait pengangkatan dalam penghentian keanggotaan BWI adalah sebagai berikut. 1. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 2. Keanggotaan perwakilan BWI di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan untuk masa jabatan kepengurusan pasal 56 dijelaskan keanggotaan BWI diangkat untuk masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Badan Amil Zakat Nasional (Bajnas) adalah Badan Amil Zakat Nasional yang mana sistem pengurusannya diangkat melalui 5K Presiden Badan Amil Zakat Nasional. Bertugas melaksanakan pengolahan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, praktik wakaf uang di Indonesia. Praktik wakaf telah lama dikenal dan berkembang. Namun saat ini istilah wakaf hanya identik dengan wakaf atas tanah atau bangunan yang digunakan untuk masjid, lembaga pendidikan, dan lahan perkebunan. Pemahaman ini harus diubah belajar dari apa yang dilakukan dinasti Islam bahwa wakaf tidak hanya terjadi pada tanah tetapi segala sesuatu yang termasuk kategori harta menurut ulama baik bergerak maupun tidak bisa dijadikan materi wakaf. Selanjutnya, lembaga wakaf uang di INA. Lembaga keuangan yang dapat melakukan kegiatan mobilisasi penghimpunan harta benda dan dana wakaf guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Lembaga ini ikut mendorong pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Kelahiran lembaga ini diharapkan dapat melakukan optimalisasi wakaf sehingga wakaf dapat menjadi penggerak ekonomi umat. Sasaran lembaga pengelola wakaf adalah seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kemampuan berwakaf dan masyarakat yang menjadi program pemberdayaan. Selanjutnya, nazir wakaf uang di INA. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum orang yang berwakaf wakif untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah melalui pengelola nazir. Sedangkan definisi resmi nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari orang yang berwakaf wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, struktur kepengurusan badan hukum dan struktur lembaga wakaf. Yang pertama, daftar riwayat hidup dan fotokopi kartu tanda pengenal atau bisa disebut KTP pengurus badan hukum dan lembaga wakaf. Yang kedua, legalitas badan hukum, akte notaris dan pengesahan Kemenkumham. Yang ketiga, surat keterangan domisili badan hukum dan kelurahan. Yang keempat, profil yayasan atau lembaga, daftar inventaris harta wakaf yang dikelola, laporan pengelolanya, hasil pengelolanya dan penyaluran hasilnya ke penerima atau bisa disebut mauquf alaih dalam bentuk laporan keuangan. Yang kelima, rencana kerja penghimpunan, pengelolaan atau pengembangan wakaf uang dan penyaluran hasil wakaf. Yang keenam, memiliki biaya operasional minimal 30 juta. Yang ketujuh, rekomendasi lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau bisa disebut LKVWU. Yang kedelapan, surat pernyataan bersedia memberikan laporan pelaksanaan tugas atau laporan wakaf bermaterai yang ditandatangani oleh ketua badan hukum. Dan yang terakhir, nomor 9, surat pernyataan bersedia diaudit oleh BWI atau oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh BWI bermaterai ditandatangani oleh ketua badan hukum. Selanjutnya, sejarah regulasi wakaf uang. Jejak sejarah regulasi wakaf di Indonesia dapat dimulai sejak masa penjajahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan lahirnya beberapa peraturan tentang wakaf di era pemerintah Hindia Belanda. Menurut Zunaidi, tidak kurang dari 4 surat edaran tentang wakaf yang diluncurkan. Di antaranya adalah surat edaran Sekretaris Government pertama tanggal 31 Januari 1905. Nomor 435 yang tertuang dalam Bedouin 1905 nomor 6196 tentang Toiset Abdan Baun van Muhammad Dranas Bedouin. Surat ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial tidak melarang praktik wakaf yang dilakukan oleh umat Islam di wilayah Jawa dan Madura demi menjalankan ajaran agamanya, asalkan tempat ibadat tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umum. Selanjutnya, peluang dan tantangan wakaf uang. Peluang dan tantangan pengelolaan wakaf berdasarkan pada sejarah pengembangan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang menunjukkan bahwa wakaf harus dapat dikelola dengan baik, sebab kemajuan yang dicapai oleh kaum muslimin di berbagai negara tidak lepas dari peran wakaf. Nah,
Oleh karena itu, pengelolaan wakaf merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi umat Islam. Dikatakan peluang karena konsep fikih yang fleksibel, yaitu terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis dan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Berkembangnya harta benda wakaf, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, merupakan peluang optimalisasi pengelolaan wakaf. Banyaknya jumlah penduduk Muslim kelas menengah merupakan potensi besar bagi umat Islam untuk meningkatkan potensi wakaf untuk kepentingan pengembangan Islam dan kesejahteraan umat Islam. Itu kata Muslih tahun 2015. Kesimpulannya, adapun praktik wakaf uang di BWI meliputi penghimpunan, penerimaan dan pengolahan wakaf uang di BWI, dan kesesuaian dengan undang-undang wakaf dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun wakaf uang dilakukan melalui sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat dengan berbagai media dalam hal penerimaan wakaf uang. Yang kedua, BWI merusak lebih aman ketika penerimaan, pengembangan, dan penggunaannya melalui bank. Oke, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.